Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Putra Handayani. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas tentang sesuatu hal yang lagi trending ya, yang lagi viral gitu loh. Jadi kemarin kan aku sempat nge-scroll TikTok gitu dan ternyata trendingnya atau viralnya itu adalah lagunya si Joji gitu kan. Bentar. Tapi aku lupa judulnya itu apa. Yang pada intinya itu lagu tuh kayak viral banget gitu. Dibikin-bikin sound atau video-video yang galau gitu, yang kayak sedih gitu loh. Dan ternyata setelah aku searching gitu kan, aku searching di internet gitu. Itu tuh lagu menceritakan tentang seseorang yang istilahnya kayak belum bisa move on dari kekasih yang lama gitu kan. Padahal dia sudah memiliki partner yang baru gitu. Jadi orang yang belum move on ini itu selalu membanding-bandingkan everything gitu kan, apapun dengan seseorang yang baru itu yang sudah menjadi partnernya gitu loh. Misalkan kayak ketika si partnernya ini melakukan sesuatu yang so sweet, nah dia selalu membandingkan dengan mantannya dulu yang juga melakukan hal yang so sweet gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu gitu loh. Jadi ibaratkan kayak mereka itu menjalankan hubungan dengan hambar gitu karena satu orangnya belum bisa move on gitu. Dan sesuatu ini ibaratkan kayak apa ya? Kayak lumrah gitu loh di dalam dunia percintaan gitu. Di dunia nyata ini sangat lumrah sekali gitu. Banyak orang yang memang seperti itu gitu dan sempat juga kemarin tuh dibuat candaan gitu di trending TikTok juga. Ada yang nulis caption mau nyari Joji di mana gitu kan, Sherlock, ayo kita antemi bareng-bareng gitu. Ada yang bikin lucu-lucuan gitu, ada juga gitu. Tapi aku sendiri adalah kaum yang istilahnya kayak aku be aja gitu loh ketika ngedengar lagu yang seperti itu gitu, karena jujur aku ya nggak tahu artinya gitu karena itu pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi aku lebih ke nggak tahu artinya dan ini lagunya itu terlalu melo gitu. Maksudnya apa ya istilahnya kayak terlalu slow gitu loh untuk didengar tuh. Karena aku sukanya adalah musik-musik yang lumayan keras, lumayan membuat gendang telinga ini agak why gitu loh. Yes. Pokoknya yang lagu-lagu keras aku suka gitu. Tapi untuk lagu yang slow-slow ada beberapa yang aku suka, tapi untuk Joji, lagunya Joji ini aku sendiri kayak aku adalah tim yang B aja gitu mendengar lagu ini. Nah, kenapa untuk hari ini aku cerita tentang lagunya si Joji ini ya? Karena sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan. Cuman kisahnya ini agak sedikit mirip dengan agak mungkin nggak mirip tapi memang agak sedikit mirip dengan kejadian teman-temanku dulu gitu loh, teman-teman cewekku dulu waktu zaman-zaman sekolah gitu, ada yang kayak gitu juga gitu. Nah jadi gue mau cerita sedikit nih ya tentang temanku yang tadi gitu kan, cuman aku nggak bisa nyebutin ya itu siapa, pokoknya intinya gue cuman mau cerita tentang kejadiannya itu seperti ini gitu. Nah jadi pokok inti dari ceritaku ini adalah aku pengen cerita tentang sebuah fakta di mana aku dulu sempat heran ketika ngelihat temanku yang cewek ini kan, yang teman sekolah ini kayak dia punya pacar yang ini kan, pertama waktu masuk sekolah tuh dia pacarnya ini, kemudian dia putus sama yang ini, nggak berselang lama dia punya yang baru, terus dia udah putus lagi dengan yang ini, dia punya yang baru lagi gitu. Jadi ibaratkan ya emang kita tuh cuman kenal hanya sekedar tahu oh dia itu namanya ini, tapi nggak terlalu akrab gitu loh. Aku juga nggak terlalu akrab sama orang itu gitu, cuman aku kenal oh dia ini dan kita seangkatan gitu. Dan waktu itu aku sampai heran kenapa sih, kan aku sempat merhatiin juga ya kenapa dia waktu putus sama ini tiba-tiba dia bisa sama ini, terus putus lagi tiba-tiba dia bisa sama ini gitu kan. Aku sampai heran gitu loh, apakah segampang itu gitu. Ibaratkan kayak lo putus sama ini terus lo udah punya yang ini dengan rasa cinta yang sama, itu apakah bisa seperti itu gitu loh. Kan aneh gitu ya, aneh, terlalu aneh menurutku. Jadi singkat cerita, 4 tahun sudah berlalu gitu. Jadi pas aku ketemu lagi sama orang itu yang aku bilang aku nggak terlalu akrab juga, waktu itu aku ketemu dan berawal dari apa ya, kalau nggak salah komen di Instagram apa apa ya, aku lupa. Pokoknya kita makan lah ya kan. Intinya kita kayak ngajak makan gitu loh. Kita kayak iseng waktu itu apa nggak tahu lah, challenge atau apa, pokoknya kita iseng terus
kalau ini kita ngajak makan dan sebagainya. Nah, finally kita ketemu dan kita makan sambil aku kan penasaran ya, jadi ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Dan aku langsung gitu loh, langsung nanyain sama orang ini yang kebetulan 4 tahun setelah kita lulus sekolah itu baru aku ketemu itu ya. Aku tanya gini, kenapa sih dulu, ya kan pada intinya kenapa sih dulu waktu kamu pacaran sama ini terus putus, terus kamu tiba-tiba bisa punya pacar orang ini gitu. Terus kamu putus lagi, kamu bisa, emang bisa secepat itu gitu. Dan apa yang dia jawab? Dia jawabnya gini, sebenarnya aku tuh nggak cinta sama orang ini gitu loh. Tapi ya udah ngalir aja gitu. Maksudnya ngalir aja itu kayak formalitas gitu loh. Dia juga mengakui bahwa ketika dia bisa ibaratkan pacaran sama orang banyak dan itu dalam waktu singkat, maksudnya setelah ini ganti ini, setelah ini ganti ini, itu juga dia mengakui bahwa itu nggak cinta sepenuhnya gitu loh. Jadi lebih ke gengsi gitu, karena ya wajar sih, karena menurut gue orangnya itu juga cantik gitu loh, orangnya cantik gitu kan. Dan aku juga menyimpulkan bahwa hal yang semacam ini gitu loh, misalkan kalian putus terus dapat yang baru, ini mungkin gue bisa bilang bahwa ini berlaku untuk orang-orang yang good looking gitu di luar sana gitu ya, terutama untuk orang-orang yang masih meraba-raba tentang asmara, tentang percintaan. Mungkin yang good looking itu selalu menang di situ gitu, tapi yang biasa-biasa aja kayak aku kayak gini kan, ya mungkin perlu potensi lain untuk ke arah situ gitu ya. Tapi untuk good looking mungkin ini sangat berlaku gitu. Jadi pada intinya seperti itu. Dia bilang bahwa yo kayak gitu kejadiannya, kayak semacam formalitas aja gitu loh. Jadi ketika dia sama ini, dia sebenarnya nggak terlalu menaruh rasa. Mungkin ada satu cowok yang mungkin dia memang punya rasa, tapi dia udah nggak sama ini gitu loh. Dia udah putus sama orang yang ini, tapi dia cintanya sama ini. Jadi ketika ada orang yang datang, ya udah formalitas aja gitu, dia terima aja. Karena pertama dia emang orangnya cantik gitu loh. Jadi ketika mungkin ya ini mungkin ketika orang ini kayak nggak punya pacar atau nggak punya partner gitu, mungkin dia bisa kemakan omongan bahwa kenapa sih orang cantik kamu nggak punya pacar atau gimana, kenapa kok sendirian aja gitu, kayak masuk ke hati gitu loh, cuman omongan kayak gitu doang gitu loh. Cuman pas gue temuin waktu itu gitu kan, dia udah berubah dan istilahnya kayak apa ya, kayak ketika gue ngelihat bahwa ketika waktu itu dia udah bertambah dewasa dan pemikirannya juga sudah berubah dari yang dulu ya, karena emang itu udah bertahun-tahun berlalu gitu loh yang dulu itu. Jadi dia udah banyak perubahan, dia udah banyak belajar, dia udah banyak hal-hal yang lebih baik, perubahan yang lebih baik gitu. Karena pas waktu itu juga dia mengakui bahwa untuk masalah percintaan dia nggak usah terlalu terfikirkan yang berat-berat gitu loh. Maksudnya itu tuh kesekian gitu loh. Dia bilangnya kesekian dan dia lebih ke fokus ke dirinya sendiri untuk menata karir yang lebih bagus. Dia tahu gitu loh arahnya ini mau kemana gitu kan, pasti ujung-ujungan kan ke pernikahan gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu ambil pusing dengan percintaan atau apapun, yang penting dia perbaiki diri, dia menata karir dan sebagainya. Istilahnya kayak dia mencari sesuatu yang mapan dulu, baru nanti ketika ini udah siap semuanya ya kan, dia tinggal melangkah ke jenjang yang lebih serius gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang bisa aku pelajari dari temanku tersebut ya kan, dari apa ya, dari kejadian itu, bukan kejadian sih, dari cerita itu gitu ya. Jadi dari cerita itu adalah ya ketika orang masih meraba-raba soal asmara tuh pasti bawaannya adalah gengsi gitu, gengsi ketika ngelihat teman punya pacar, dia nggak punya pacar, gengsi. Jadi gengsi itu yang memakan pemikiran dia, sehingga kalau misalkan ada orang yang suka sama aku, ya udah terima aja dulu gitu kan. Masalah rasa itu kan bisa mungkin seiring berjalannya waktu gitu loh. Yang penting istilahnya kayak foto KTP-nya itu udah ada gitu loh, bahwa aku ini sama dia gitu. Dan itu sering terjadi dan itu hal yang lumrah di kalangan orang-orang yang baru meraba tentang asmara gitu. Tapi ketika orang itu udah tahu asmara ini istilahnya percintaan ini bakal ngarahnya kemana gitu loh, pasti kan orang itu juga mikir gitu loh, apa yang perlu aku persiapkan untuk ngarah ke jenjang yang selanjutnya gitu. Pasti dia lebih fokus ke memperbaiki diri ya kan, lebih fokus ke
jenjang karir, lebih fokus ke menata masa depan dan lain sebagainya gitu loh, daripada dia harus kemakan gengsi gitu. Dan orang-orang yang sudah tahu tentang konsep yang ini gitu, mungkin dia bakalan lebih memilih untuk sendiri dulu, ya kan, lebih memilih untuk sendiri dulu, dan dia nggak terlalu mementingkan tentang omongan orang dari luar, ya nggak punya pacar, nggak punya ini, nggak punya pasangan, itu udah disingkirkan ya jauh-jauh gitu loh. Dan dia lebih memilih untuk memantapkan diri gitu lah. Dan ketika memang ada orang yang datang dan cocok, dia baru terima gitu. Bukan sembarang orang datang terus dia terima, terus masalah rasa itu dia kesampingkan tuh enggak ya. Untuk orang-orang yang sudah levelnya itu udah, ya kan, udah tinggi gitu loh. Jadi kesimpulannya itu ya. Dan mungkin untuk lagunya si Joji ini ya, mungkin ada keterkaitan sama yang aku ceritakan ini ya. Ini buat apa ya istilahnya, untuk penutup hari ini gue cuma bisa bilang bahwa ya kalau misalkan kita mau serius tentang sebuah hubungan atau apapun, ya pasti kita ngarahnya ke diri kita dulu gitu loh. Kita cintai diri kita dulu, kita perbaiki kualitas diri kita dulu. Jadi ketika ada nanti orang yang datang dan kita merasa cocok, kita merasa tepat, baru kita siap dengan semuanya gitu. Tapi ketika kita egois, kita istilahnya udahlah diriku nggak penting, yang penting aku punya partner ini, yang penting ini, tanpa kita memperbaiki diri sendiri, dan kita lebih apa ya, lebih kemakan untuk omongan-omongan gengsi dari orang lain dan sebagainya, ya itu sama aja kita belum melangkah ke sesuatu hal yang lebih dewasa. Jadi kita masih meraba-raba gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini nggak semuanya benar gitu, mungkin perlu difilter lagi dari teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada beda pendapat ya nggak apa-apa ya, kita bahas di kolom komentar juga boleh gitu ya. Oke, jadi semoga apa ya, semoga bermanfaat gitu ya untuk cerita hari ini. Oke, jadi segitu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.